sore, adik-adik. Masih bisa konsen? Ya, saya tahu hari ini kalian ada 4 materi ya dari pagi ya. Mau bernafas dulu? Ya, silakan atur dirinya ya. Oke, saya lanjut ya. Topik berikutnya. Hari ini saya akan memperkenalkan struktur histologi ya, secara pandangan histologi dari sistem integumen. Jadi sistem integumen itu nama lainnya adalah kulit ya, dan juga beberapa struktur yang terkait dengan organ kulit ya. Oke, beberapa yang akan saya sampaikan hari ini adalah pengenalan tentang organ kulit, kemudian kulit beserta sel dan lapisan apa saja yang ada di kulit, kemudian beberapa struktur terkait organ kulit yaitu kelenjar sebasea atau kelenjar telinga, kemudian kelenjar keringat, rambut, dan juga kuku. Oke, kulit merupakan salah satu organ yang bisa kita lihat ya secara makros. Nah, kalau misalnya paru-paru secara makros kan kita tidak bisa lihat secara langsung ya. Kalau misalnya kulit itu kita bisa langsung perhatikan, kita lihat, kita bisa tahu dan observasi kalau ada gangguan kulit ya. Nah, kulit itu merupakan organ terbesar yang menyelimuti seluruh tubuh manusia ya. Kemudian kulit itu pada beberapa area dia memiliki suatu keberlanjutan dengan permukaan mukosa yang ada di tubuh. Kalian tahu contohnya? Jadi dari kulit, kemudian ada tikungan, kemudian langsung mukosa. Tahu contohnya? Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Oke, itu ada lagi. Telinga itu masih sampai telinga luar masih kulit. Kalian tahu mukosa ya? Bibir, ya mulut ya, bibir langsung ke dalam itu adalah mukosa. Jadi nanti ada beberapa area itu adalah mucocutaneous junction. Jadi dia persimpangan antara kutan atau kulit itu dengan lapisan mukosa. Oke, ini secara umum gambaran struktur dari kulit ya. Jadi kalau kalian lihat kulit kalian ya yang bisa menggambarkan bagaimana kondisi kesehatan kalian, terus kemudian yang bisa kalian amati itu kalau dipotong ya, ini struktur di dalamnya. Jadi ada lapisan-lapisan kulit itu ya. Nanti kita akan lihat strukturnya itu apa saja, dan di dalamnya itu kita bisa menemukan sel-sel apa saja ya. Nah, ini fungsi kulit secara umum. Yang pertama tentu fungsi perlindungan, karena dia mengcover seluruh badan. Jadi melindungi organ-organ yang ada di dalam tubuh, yang ada di bawah kulit itu dari paparan lingkungan eksternal ya. Kalian nanti akan lihat bagaimana struktur kulit itu sehingga mencegah paparan eksternal itu untuk masuk secara langsung, menembus langsung ke organ di bawah kulit. Kemudian fungsi lainnya adalah sensori. Jadi di lapisan kulit itu ada beberapa reseptor sensori yang berfungsi menerima stimulus dari lingkungan luar untuk diteruskan ke organ di dalam tubuh. Kemudian fungsi pengaturan suhu atau termoregulator. Jadi untuk bisa menyesuaikan suhu tubuh, tidak terlalu mengikuti suhu yang ada di luar. Misalnya suhu luar terlalu panas, kulit itu bisa mengadaptasi suatu prosedur tertentu dengan mensekresi keringat seperti itu. Jadi suhu tubuh tetap bertahan di range yang normal ya. Kemudian fungsi metabolik, jadi di kulit bisa memproduksi vitamin, terutama vitamin B3, kemudian juga mensekresi sisa-sisa pembuangan yang ada dari tubuh. Nah, ini fungsi yang terakhir karena kulit itu organ yang tampak ya, jadi bisa mencerminkan bagaimana kesehatan tubuh manusia dan juga sebagai daya tarik. Saya rasa ini sesi lecture ya, bukan sesi diskusi kan ya? Ya. Oke, berikutnya adalah lapisan kulit ya.
Ini lapisan yang paling luar, yaitu epidermis. Kemudian di bawahnya ada dermis, di bawahnya dermis itu ada hipodermis atau lapisan subkutan. Lapisan epidermis itu turunan dari ektoderm. Di perkembangan embrio itu terdiri atas epitel berkeratin, bentuknya squamous yang berlapis. Nah, jadi di epidermis itu banyak ditemukan adalah epitel. Kemudian di lapisan dermis itu turunan dari mesoderm, dari lapis proses embrio, ya, terdiri dari jaringan ikat, bisa banyak ditemukan sel, matriks, dan serat-serat. Ya, nanti kita lihat apa saja isinya di epidermis dan dermis. Nah, di bawah kulit itu ada lapisan hipodermis atau subkutan. Jadi ini jaringan ikat yang longgar dan banyak akumulasi adiposit. Kalian tahu adiposit itu tugasnya menyimpan apa? Ya, jadi ketebalan dari hipodermis atau subkutan ini akan berlangsung akan berbeda-beda ya. Masing-masing individu itu tergantung dari akumulasi dari adiposit di lapisan ini. Oke, jadi kulit secara umum itu ada dua ya, kulit yang tebal dan kulit yang tipis. Jadi nanti pembedanya terutama ada di lapisan epidermis. Kita lihat nanti epidermis itu akan membuat stratum. Jadi ada satu stratum yang hanya bisa ditemukan di kulit tebal. Jadi nanti sebaran kulit tebal dan kulit tipis di tubuh itu akan berbeda ya. Salah satu kulit tebal yang bisa ditemukan itu misalnya di telapak tangan. Ya. Nah, ini gambaran histologi dari kulit kalau dipotong ya, diamati di bawah mikroskop. Jadi lapisan yang atas ini adalah epidermis ya, yang banyak sel-sel epitel. Kemudian di bawahnya ini adalah lapisan dermis. Nah, yang banyak jaringan lemak ini adalah hipodermis dan di bawahnya ini ada otot sel. Oke, kita mulai dari jaringan yang terluar paling dekat dengan lingkungan luar itu epidermis. Ya, tadi isinya epitel, keratin, bentuknya squamous dan berlapis-lapis. Nah, lapisannya bisa dibagi menjadi 5 stratum. Ya, ini ditemukan pada kulit tebal. Stratum basal itu yang paling dasar, yang dekat, posisinya dekat dengan dermis. Ya, stratum basal, kemudian stratum spinosum, granulosum, lucidum, dan corneum. Bedanya stratum ini adalah kondisi sel yang menyusunnya. Jadi nanti kita lihat sel terbanyak di epidermis itu adalah keratinosit. Ya, pada stratum basal keratinosit itu banyak mengalami mitosis. Jadi selnya aktif bermitosis. Semakin dia naik ke stratum ini, jadi kondisi selnya nanti akan lebih banyak memiliki keratin. Jadi semakin naik ya, terutama di lucidum dan corneum, nanti dia akan kehilangan, sel-sel itu akan kehilangan inti sel. Jadi dia akan full berkeratin sehingga pada kondisi tertentu dia bisa desquamasi. Ya. Oke, kita lanjut ke sel yang bisa ditemukan di epidermis. Ada 4 sel utama. Yang pertama keratinosit. Jadi keratinosit ini memiliki intermediate filamen, yaitu filamen keratin. Kemudian melanosit, jadi dia khusus memiliki granul melanin, ya. Kemudian sel Langerhans dan juga sel Meckel. Oke, dari keempat sel itu, sel keratinosit yang origin dari epidermis. Sel lainnya itu bermigrasi dari organ yang lain ke epidermis, ya. Seperti sel Langerhans, sel Meckel, ya. Nah, kita bahas satu-satu selnya. Yang pertama itu keratinosit. Jadi merupakan populasi terbesar sel di epidermis. Nah, karena tadi saya jelaskan bahwa keratinosit itu dia bermitosis banyak di stratum basal. Semakin ke atas dia mengalami diferensiasi, ya. Maka mendekati lapisan paling atas dia akan kehilangan inti selnya, jadi dia bisa desquamasi. Jadi lapisan paling atas itu bisa lepas. Ya, itu kondisi fisiologis. Nanti beberapa periode makanya selnya bisa diregenerasi dari sel-sel di basal itu.
terus begitu ya. Itu kondisi fisiologis. Nanti pada kondisi yang patologis mungkin deformasinya terlalu banyak seperti itu. Nah, tadi ya tersusun di 5 lapisan ya. Nah, secara rutin ini mitosis biasanya terjadi di stratum basal. Nah, bentuk-bentuk selnya itu berbeda-beda pada setiap strata. Biasanya di stratum basal ini dia lebih kuboid ya, makin ke atas dia makin pipih. Nah, ini tadi ya, karena diferensiasi itu, jadi setiap strata selnya memiliki tipe keratin yang berbeda-beda. Nah, sel berikutnya adalah melanosit. Jadi melanosit ini sumbernya dia berasal dari neural crest, ya, kemudian berpindah ke epidermis. Posisinya ada di epidermis, tapi di bagian lebih dalam ya. Fungsinya untuk mensintesis melanin. Bentuk khasnya dia bisa bulat atau kuboid dengan prosesus dari sitoplasma yang memanjang sehingga mencapai celah-celah antara keratinosit ya, sampai di stratum spinosum. Kalau kalian lihat gambar ini ya, ini adalah gambar di dekat di stratum basal ya, ini membran basal, di bawahnya sudah epidermis ya. Ini adalah melanosit, jadi ada prosesus yang keluar dari sitoplasmanya memanjang sampai di antara, ini keratinosit ya, di antara keratinosit, jadi dia menghasilkan granul melanin yang nanti akan ditangkap oleh keratinosit. Nah, granul-granul melanosom itu di sitoplasma dari melanosit akan mensekresi sitokin yang nantinya berfungsi untuk melindungi kulit ya. Kemudian melanosit dan sel-sel di epidermis ini ya, yang ada di sekitarnya itu disebut sebagai epidermal melanin unit. Berikutnya adalah sel Langerhans. Jadi sel Langerhans ini asalnya dari sel prekursor di susun tulang ya. Sekitar 3-8% dari seluruh sel yang ada di epidermis bisa ditemukan di terutama stratum spinosum. Nah, bentuknya itu tidak teratur, kemudian nukleusnya gelap ya, kemudian dengan sitoplasma yang clear. Fungsinya adalah untuk kontak, memproses dan mempresentasikan antigen ke limfosit T. Jadi kalau melihat deskripsi seperti ini, kira-kira sel Langerhans itu berfungsi dalam sistem antibody ya, terhadap ini ya, lebih ke sistem imunitas di kulit ya. Jadi fungsinya seperti sel-sel limfosit yang lain. Oke, berikutnya adalah sel Merkel. Jadi sel Merkel ini ditemukan di persimpangan epidermis-dermis ya, epidermal-dermal junction. Jadi dia terasosiasi dengan nerve endings ya, ini berhubungan dengan sensory reseptor, terutama untuk sentuhan. Jadi dia menjalankan fungsi kulit yaitu mekanoreseptor. Ya, tadi ada kulit juga fungsinya sebagai sensori ya, untuk menerima rangsangan dari lingkungan luar diteruskan ke dalam tubuh. Nah, itu tadi epidermis. Jadi sel-sel yang tadi 4 itu ditemukan khusus di lapisan epidermis ya. Kita turun ke lapisan dermis. Jadi sumbernya lapisan dermis ini dari mesoderm. Jadi secara struktur dia terbagi jadi 2, papillary layer dan reticular layer ya. Nah, fungsinya untuk menghubungkan epidermis dengan jaringan yang ada di bawahnya, kemudian juga untuk menutrisi epidermis dan rumah bagi banyak organ-organ atau struktur lainnya yang ada di dermis. Nah, kita lihat masing-masing lapisan di dermis ya, mulai dari papillary layer. Jadi ini sekitar 20% dari dermis ya. Jadi kontak langsung terhadap epidermis melalui basement membrane ya. Jadi di bawahnya stratum basal itu ada basement membrane, di
di bawahnya baru dermis yang lapisan papillary layer ya. Nah, tersusun dari jaringan ikat ya, berbeda dengan epidermis. Tadi kalau dermis itu lebih banyak jaringan ikat. Jadi jaringan ikat longgar tipe areolar dengan banyak ditemukan sel fibroblast, makrofag, sel plasma, sel mas, dan leukosit yang lain ya. Nah, lapisan papillary layer ini membentuk yang namanya dermal papilla. Jadi bentuknya seperti jari-jari yang seperti menembus ke epidermis. Nanti kita lihat gambaran strukturnya ya. Nah, selain sel-sel ini yang ditemukan di papillary layer, bisa juga ditemukan corpuscle Meissner. Jadi ini juga reseptor sensori, jadi terhubung dengan sistem saraf, terutama untuk sentuhan ringan ya. Nah, berbeda dengan papillary layer, reticular layer itu isinya jaringan ikat padat yang irregular ya. Ditemukan banyak serat-serat kolagen, kemudian serat elastin, serat retikular. Jadi lapisan ini yang memberikan kekuatan dan resilience untuk kulit. Jadi kulit bisa meregang, kemudian kembali lagi ke kondisi awal seperti itu pada kondisi fisiologis ya. Nah, beberapa struktur yang dapat ditemukan di lapisan ini antara lain kelenjar keringat, kelenjar sebasea atau kelenjar minyak, folikel rambut, otot terutama yang berhubungan dengan folikel rambut, kemudian reseptor sensori. Nah, tadi sudah epidermis, dermis, yang ini hipodermis atau lapisan sukutan. Jadi ini lapisan di bawah kulit ya. Strukturnya tadi adalah jaringan adipos banyak ya, jaringan lemak, kemudian pembuluh darah. Jadi ini adalah lapisan sukutan. Fungsinya untuk insulation, jadi kulit itu tidak bersentuhan langsung dengan organ di bawahnya. Oke, tadi yang ada di dermis juga ini ya, reseptor sensori, karena kulit juga salah satu fungsinya sebagai reseptor sensori. Ya, nah sel Merkel tadi yang ada di mana? Sel Merkel? Epidermis ya. Kalau free nerve ending ini di dermis ya, di papilla ditemukan. Kemudian plexus akar rambut di dekat akar rambut. Nah, Meissner corpuscle ini juga ditemukan di dermis. Corpuscle Pacini, Krauss dan Ruffini ditemukan dermis di bagian lebih dalam ya. Oke, itu tadi sudah lapisan kulit ya, dari epidermis, dermis, kemudian sukutan atau hipodermis. Kita lanjut ke struktur lain yang berkaitan dengan kulit ya. Tadi sudah disebutkan juga di lapisan retikular dermis. Yang pertama, kelenjar minyak atau kelenjar sebasea. Jadi ini salah satu kelenjar yang sifatnya holokrin ya. Tugasnya untuk sekresi sebum atau minyak. Jadi kulit kita secara fisiologis itu memang memproduksi minyak atau sebumnya. Fungsinya adalah untuk mempertahankan rambut dan kulit kita itu tetap halus gitu ya, tetap lunaknya, tidak terlalu kering, tidak cepat pecah antar jaringannya itu. Kemudian untuk mencegah hilangnya air dan juga berfungsi untuk proteksi karena bersifat bakterisidal. Nah, bentuknya dia kelenjar asinan yang bercabang. Nah, epitel yang ada di kelenjar sebasea ini, epitel yang tipis, sel-sel epitel di basal laminanya berproliferasi, berbanyak, kemudian berdiferensiasi sehingga mencapai terminal differentiation, kemudian menjadi sebosit. Nah, sebosit ini yang nanti akan pecah dan mensekresikan sebum. Jadi nanti ini keluar lewat pore. Jadi itu yang nanti adalah sekresi sebum. Nah, ada korelasi klinis di kelenjar minyak ini, adalah salah satunya jerawat.
Nah, ini gambaran histologi dari kelenjar minyak ya. Ini ciri khas kelenjar minyak. Jadi ini nanti terminal diferensiasinya adalah sebosit yang akan menghasilkan sebum, kemudian disalurkan ke ductus, lalu menuju ke muaranya untuk menghasilkan minyak. Nah, biasanya kelenjar minyak ini berasosiasi dengan folikel rambut. Jadi dia muaranya di dekat folikel rambut sehingga minyak ini bisa melapisi rambut sehingga rambut itu masih soft gitu ya, dan juga ke kulit. Nah, berikutnya adalah kelenjar keringat. Jadi kelenjar keringat itu dia berbeda dengan kelenjar minyak yang tadi ya, kalau kalian perhatikan ini kelenjar minyak. Nah, ini kelenjar keringat. Jadi bentuknya bergulung gitu ya. Nah, tubulus yang bergulung, nah dibagi menjadi dua, ada yang ekrin dan apokrin. Jadi ada secretory unitnya dari kelenjar, ductus, dan myoepithelial cell. Nah, kita satu-satu, ini kelenjar keringat yang tipe ekrin. Jadi strukturnya dia bergulung di dermis yang lebih dalam. Jadi kalau digambar ilustrasinya seperti ini. Jadi ini kelenjar ekrin. Jadi ductusnya letaknya masih di dermis, tapi muaranya atau pore-nya itu di permukaan kulit, ya. Kemudian karakternya kelenjar keringatnya ini merespon pada peningkatan temperatur di luar tubuh. Jadi kalian pernah menyadari kalau kita kepanasan, ya di luar panas, kita mengeluarkan keringat lebih banyak, ya. Kemudian juga pada saat exercise, jadi itu ada peningkatan suhu, jadi keringat yang dihasilkan juga lebih banyak. Itu fungsi fungsi kulit dalam dermoregulator, ya, untuk mempertahankan suhu tubuh di range yang normal sehingga organ-organ di dalam tubuh itu masih bisa berfungsi secara fisiologis. Ya. Kemudian tidak ada sekresi yang berbau atau menghasilkan odor. Nah, berfungsi dari kecil sampai akhir hayatnya, throughout life. Jadi isi sekresinya adalah air dengan garam dan juga produk dari metabolik seperti urea dan uric acid. Lokasinya ya bisa kalian sadari di mana keringat lebih banyak. Nah, sekarang sudah ada yang berkeringat ya, karena panas. Oke, misalnya di dahi, leher, ya kalian bisa temukan, atau di punggung ya seperti itu. Nah, ini yang tipe apokrin. Apa bedanya dengan yang tadi ekrin? Ya, kalian perhatikan yang ini ilustrasinya. Apokrin itu dia biasanya berasosiasi dengan folikel rambut. Jadi ductusnya bermuara di dekat folikel rambut. Ya. Karakteristiknya sedikit berbeda dengan yang ekrin. Jadi apokrin ini respon terhadap stres atau emosi. Ya. Yang sekresinya mengandung odor. Ya. Nah, ini lebih beraroma keringatnya. Ya. Jadi biasanya berfungsi dipicu pada saat pubertas dan juga kemudian berlangsung terus-menerus sepanjang hayat. Kemudian berasosiasi dengan dengan folikel rambut ya, letaknya di dekat folikel rambut. Jadi kalau dipotong secara histologi, jadi dia tubulusnya itu lebih lebar ya daripada yang tipe ekrin. Sekresinya mengandung minyak, kemudian cellular debris juga ya. Lokasinya bisa ditemukan di ketiak ya atau groin. Nah, ini juga ada beberapa kelenjar apokrin yang termodifikasi, contohnya di ceruminous glands, jadi di telinga bagian luar, kemudian di mammary glands. Nah, ini juga struktur yang masih terkait dengan kulit, ya, karena kalian bisa lihat di mana ada kulit, di sana ada rambut. Tapi tidak semua kulit di seluruh tubuh manusia itu ada rambut. Ada contoh kulit kalian yang tidak ada rambutnya? Bibir, ya lagi.
telapak tangan, lagi telapak kaki, oke. Dan juga beberapa part dari genitalia ya, itu kulit tapi tidak ditemukan rambut. Nah, strukturnya ternyata mirip dengan lapisan epidermis kulit ya, mengandung filamen, kemudian berkeratin ya. Nah, dan terusan daripada permukaan epidermis daripada kulit. Nah, aslinya berasal dari ektoderm. Nah, terbagi jadi dua bagian, yaitu batang rambut dan akar rambut. Yang kita bisa lihat di luar kulit itu adalah bagian batang rambut, sementara yang akarnya itu tertanam di kulit. Batang rambut susunannya adalah medula, ini dari bagian paling dalam, korteks, kemudian kutikel rambut. Sel-sel yang terkait dengan rambut adalah sel matriks dan juga melanosit ya. Ada 3 tipe rambut, ada rambut velus, rambut terminal, dan lanugo. Nah, ini gambaran yang tadi ya. Ini adalah rambut ya. Kalau dipotong di dekat folikel rambut, kemudian ini rambut yang batangnya ya. Susunannya kalau rambut sama medula, kemudian di bagian luarnya ini adalah korteks yang melindungi medula rambut, kemudian terluar lagi lapisan kutikel rambut. Nah, kalau makin ke bawah di akar rambut itu akan dilapisi lagi oleh lapisan internal dan lapisan eksternal. Jadi lapisan internal ini berhubungan dengan akar rambut, kalau yang lapisan eksternal ini akan berhubungan dengan struktur dermis di sekitar akar rambut ya. Dan glasi membran ini yang memisahkan akar rambut dengan struktur dermis atau jaringan ikat di sekitar akar rambut. Nah, ini folikel rambut ya, yang tertanam di dermis ya. Fungsinya adalah untuk menghangatkan dan melindungi dan memfilter struktur yang luar supaya tidak langsung bersentuhan dengan rambut. Nah, rambut itu memiliki siklus pertumbuhan. Ya, kalau kalian perhatikan, rambut memanjang, ya, bertambah panjang, kemudian pada suatu waktu dia bisa rontok rambut ya. Nah, itu karena ada siklus pertumbuhan ini, yaitu anagen, katagen, dan telogen. Di mana mitosis banyak terjadi di anagen, pertumbuhan, katagen ini fase res, dan telogen ini fase terminasi. Nah, komponen eksternal seperti tadi ya, ada di gambaran itu terdiri dari jaringan ikat yang menghubungkan akar rambut dengan dermis di sekitarnya ya. Kemudian komponen internal itu epidermal yang berhubungan dengan folikel rambut. Glossy membran memisahkan folikel rambut ini dengan lapisan dermis di sekitarnya. Nah, ini gambaran histologi kalau misalnya rambut ini di sini dipotong, kemudian dicat, nah tampaknya seperti ini. Nah, ini adalah rambut ya, medula, kemudian korteks, kemudian ini pelindung daripada internalnya ya. Belum internal, kemudian eksternal, ini adalah lapisan dermis di sekitar folikel rambut. Kalian bisa lihat ini jaringan ikatnya. Nah, tadi di dermis juga disebutkan ada beberapa otot, terutama yang berkaitan dengan folikel rambut ya. Ada erector pili muscle ya, otot erector pili. Jadi ototnya adalah ini yang menghubungkan dermal papillary layer dengan akar rambut ya. Apabila otot ini berkontraksi ya, dia bisa menarik batang rambut sehingga batang rambut itu berdiri tegak. Pada beberapa kondisi kulit yang rambutnya agak tipis ya, kontraksi dari otot ini bisa membuat suatu bendungan ya di kondisi kulit. Jadi kalau kalian pernah lihat kulit kalian seperti bentol-bentol pada kondisi dingin, atau kalian pernah dengar yang goosebumps atau bulu kuduk berdiri seperti itu. Nah, itu karena kontraksi otot ini. Ya, jadi dia berhubungan dengan berdirinya rambut di kulit dan juga penonjolan daripada kondisi kulitnya.
Oke, struktur yang terakhir di kulit, yaitu kuku. Ya, kuku itu juga mirip dengan epidermis ya, dia sel epitel yang berkeratin tersusun membentuk suatu plate ya, yang dengan keratin yang lebih keras. Jadi kalau kuku yang kalian bisa lihat di jari tangan dan jari kaki kalian itu adalah nail body atau nail plate. Nail body daripada nail plate ya. Jadi nail plate itu ada dua, body badannya dan akar. Jadi akarnya dia tertanam ke kulit. Kemudian ada lunula, itu bagian di dekat akar daripada kuku. Kalau kalian bisa observasi itu biasanya di ibu jari, bentuknya seperti lengkung, warnanya lebih cerah. Itu adalah lunula ya. Kemudian ada nail groove, biasanya di pangkal, di kuku atau di sisi di lateralnya. Kemudian nail wall dan nail bed. Nah, nail bed ini adalah bantalan di bawah nail plate yang isinya itu yang tersusun dari epidermis, stratum basal dan spinosum. Ya, karena atasnya itu sudah berisi nail plate ya. Kemudian kutikel ini adalah perbatasan dari kulit, ini kulit jari ya, kemudian menuju kuku. Jadi di sini ada lipatan kutikel, biasanya itu bisa dibersihkan ya. Jadi karena lapisan ini yang di bawah nail plate ini tipis ya, epidermisnya, kemudian biasanya nail plate itu berwarna clear ya, lebih jernih daripada kulit kita yang lain. Jadi kuku bisa digunakan untuk mengamati kondisi kesehatan di bawah kulit ya. Oke, sudah. Nah, hari ini saya sudah memperkenalkan kulit ya. Kulit itu umumnya terdiri dari epidermis dan dermis ya secara umum. Kemudian beberapa lapisan di epidermis itu berbeda antara kulit tebal dan kulit tipis. Jadi untuk stratum residum yang tadi saya sebutkan 5 stratum di kulit, terutama epidermis itu, stratum residum hanya ditemukan di kulit tebal ya. Kemudian beberapa struktur yang terkait dengan organ kulit antara lain kelenjar keringat, yaitu ada 2 tipe, ekrin dan apokrin. Bedanya juga sudah tadi. Kemudian kelenjar minyak, rambut dan juga kuku ya. Nah, bedanya ternyata kulit, rambut dan juga kuku itu sama-sama epitel berkeratin, tapi bedanya pada tipe keratinnya. Mungkin sehingga pada kuku itu lebih keras ya, plate kukunya ya. Nah, ini gambaran histologi untuk kulit, mungkin untuk bekal praktikum nanti ya. Nah, ini contoh gambaran histologi kulit yang diambil dari rat, dari tikus. Jadi lapisannya serupa dengan yang ada di kulit manusia. Ini yang warnanya ungu lebih gelap. Lapisan ini adalah epidermis. Jadi lebih banyak sel-sel yang berdempet di sini ya, sel epitel yang dempet di epitel. Kemudian bawah ini adalah dermisnya. Kalau diperbesar, ini bisa dilihat ini lapisan epidermis, ini lapisan dermis dengan banyak jaringan ikat yang tidak teratur. Nah, kalau yang ini adalah kelenjar ya, kelenjar yang di dekat akar rambut. Nah, ini kalau lihat ya, di epidermis itu sel-selnya berderet, kemudian berlapis-lapisnya. Di dekat basal, di stratum basal biasanya dia bentuknya lebih kuboid ya. Makin ke atas dia semakin tipis dan nanti paling atas ini dia sudah kehilangan inti sel ya, jadi disformasi seperti itu. Oke. Ya, udah, terima kasih ya.